Jemaat yang terkasih, kami akan berbakti sendiri. Shalom Mama. Selamat hari Minggu Pak Dika Salam. Selamat hari Minggu. Dengan penuh sukacita, marilah kita mulai ibadah kita pagi ini ya. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 10 ayat 1 sampai ayat 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin.
Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Haleluya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang selama-lamanya, kasih sayang-Mu sajalah yang menyertai kami dari mulanya sampai sekarang ini. Dan hanya karena kasih-Mu, Engkau memberikan kabar kesukaan bagi kami untuk kehidupan kami. Kasihanilah kami, bukalah hati kami dan berilah Roh Kudus, supaya kami mengerti pimpinan dan bimbingan-Mu yang agung itu. Letakkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya kami damai, senang, dan baharu oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah Tuhan minggu ini, yaitu dari kita keempat beserta maksudnya. Kita keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah,
Sebab itu, jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikian buku Tuhan untuk kita. Marilah kita sama-sama berdoa untuk meminta kekuatan melakukan firman Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah, buatlah kami melakukannya sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Dengan segala kerendahan hati, marilah kita mengaku dosa-dosa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa Tuhan kami, Yesus Kristus. Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil, menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami takut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami. Ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dengan penuh sukacita dengar dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan akan dosa-dosa kita. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan Engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil Engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap Engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani Engkau, firman Tuhan penebus-Mu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Tuhan Yesus gembalaku, aku hidup baru, tak selalu di hatiku, aku ikut padamu, aku ikut padamu.
firman Tuhan untuk minggu ini, episode yang diambil dari Yohanes pasal 10, dibuka dari ayat 11, diakhiri ayat 16. Yohanes pasal 10, ayat 11 sampai 16. Mari Bapak Ibu kita membacanya secara responsorial. Kita mulai. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upah yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menangkap dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang nyata dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Demikianlah firman Tuhan untuk kita. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, hari-hari dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak jalan Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga
kami melayani orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana kami pulang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan ada suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Selamat hari Minggu kita salutna. Selamat hari Minggu. Ta bagaimana suara nititing di minggu tadi bagasa sayon ima minggu Papito kondung Trinitatis. Doh topik minggu hari parulupulupon di bangsa di debata di bahasa Indonesia di dok hari sukacita bagi umat Tuhan. Tidak menginang katiting nama ragam di minggu tasadarion sumuni nananya kasiulah honota di mingguan. Mulai masian poin napa dua hon tupak minggu 10 Juli 2020 pasah tupak mahita tu kaspuria. Namang ihut partai yang sektor Patuan Negeri tema pertanyaan sektor di hari Jumat tanggal 24 Juli 2026 masuk nasional jam 10 siawit di sektor sada di bagas di keluarga Dr. Andus Asagala Boru Habiana alamat Nasida di Soryanida Blok S. Sektor 2 di keluarga JL Ginting Boru Nawaban alamat Nasida di Cijagra. Sektor tolu di bagasnya keluarga M. Stukir Boru Simarmata alamat Nasida di Sanggar Indah Lestari. Sektor 4 TJ Purba Boru Simanjorang alamat Nasida di Gaharu Residen. Lasomara sosok lita salutna akaruas ni beria di sektor sada 224 kasa tadohotima pertanyaan sektor di ganuk sektor tabik. Poin nomor 4. Nama jamita di minggu pagi do siang. Di bagasan minggu sadarion, nama jamita di mingguata pagi do siang ima inang padita Dr. Sondang Boru Napi 10 Nasida mengulas sama dosen di STB HKBP manang dosen sekolah tinggi di Wilpro HKBP Lamboti. Kuria pasatan selamat datang jala selamat makubasima di inang pandita molok kahita naso takas manada inang homma pandita paduahon di huliat tahun dong sidung pandita Johannes langsung maju bukti inang pandita Sotang kira-kira 2000 sia sampai 2011 orang salam jadi tipuhan dan tanda nungan hiana sila manguda di huliat tahun. Selamat datang inang teh 5. Tinting neng marbagas titing paduahan neng majalo pasu-pasu babagas pang yanakon di huriat ima Clementino Emmanuel Tarigantua tubuh tanggal 20 Oktober 2000 ruas nama Sasahalan anak ni Amang Bartomeus Tarigantua tubuh ni Inang Saurunian Borusinaga Sian Puta Jalan Babakatul nomor 2 Ciwidey ruas HKBP Soreang Resort Bandung Barat siang sektor tolu dohor naneng orwan ima Roma Natasha Boru Situmorang tubuh tanggal 1 Desember 2000 Boru ni Amang Mas Rudi Situmorang tubuh ni Inang Rauli Borunei Bahu Sian Puta Cikutra Indah Residen Blok Bisia ruas ni HKBP Bandung Resort Bandung naik Panjawa pasu-pasu babagas sonima di hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 pukul 20.20 ima di HKBP Bandung datangnya komasa anggiat di Ramal Ketuhatan Sakap Nasida. Onom rapot pembentukan panitia pesta Gotilu 2020 opat titing hurian di minggu nasalpu dohot undangan naung di pasahat akasip sektor tabe itu akka perwakilan ruas garu sektor Dung sipul anong minggu siang di Patukan Huriata Parapota pembentukan panitia pesta Gotilon Huriata tahun 2026. Ulo ini dimulai pukul 10 WIB maringanan di lantai saja tinangidoma aka parhalado do undangan na asaro madohoti ulo ini. Itu mahasiswa praktik Huriata Kopartu surat penugasan yang dipasasian UKSW Universitas Kristen Satya Wacana salah 3 di Huriat Taimang Taringo tu masa praktek Angelina Buruh Tabarat 6 sidung nama Sian Huriat Taimang sahat tanggal 27 Juli 2026
Di minggu naro iman di minggu tanggal 20 Juli 2026 mertadi kakama ibana siang hureta di minggu pagi do siang laos di patok hureta do pasatu paktu jolo di minggu naro tandani holong ta ruas tu nasida. Walu undangan pertanyaan seksi parpor Bandung Barat. Obat tu undangan nong di pasangan tu hureta siang SPH HKP Sumber Sari di hari Senin tanggal 20 Juli 2026 pukul 10 waktu manang pukul 2 siang di patu baru pertanyaan triwulan tu akan saluhurna parupuan na di resoton pinanyi nama tu akan parupuan di huriata saborhat mama berwati uloni marsobut maringanan di HGB Sumber Sari. Acara iman ibadah pertanyaan do lomba vokal guru siang undangan tu akan seksi guru sekolah minggu di huriata seksi dohot guru sekolah minggu. Opar tu haputusan di parhalan di hari Rabu nasalku di hari Rabu tanggal 22 Juli 2026 pukul 20 WIB. Nyudang masaluna ke seksi dohot guru sekolah minggu nalaho makatai aka persauran do pakobasian di guru-guru sekolah minggu. Uloni di patupa di lantai sada udeta. 10 pengurus kolor ama huria naik baru. Pinabotohon matui kita selalu nahombar tu akan hasil pemilihan atau pengumuman kor ama huria naik baru. Jala omaka pengurus naik baru. Ketua Mang JB Shopping Borsik Bolon. Wakil Ketua Desi Naga Buru Manalu. Sekretaris Desi Mamora Borsik Hotang. Bendahara Situa Wiwi Lubetowi Boruta Barat. Dedensada Situa Tehuta Soid. Yang 2 Situa M Sinaga. Huria Pasantong selamat kebasiman tu akan pengurus naik baru. 10 sada titing ruas napida di bagasan minggu sadada pindah ruas sama imat keluarga amang dehas sinabutal boru manihuru rakdo tolu halak yang atau nasida ruas yang sektor 2 pindah ruas sama nasida tu minggu sadarion ima tu huria GKPO Langit Sulaiman saya di bagasan hipasan manasida di huria naik baru. Iman suara titing di minggu begasas sadarion alani tau duti mampan minggu ta mari demakor pemberian.
Jangan saya Tuhan Jehovah dipatai pasang menggoranai asa dapur mertua audisi jala saya Jangan saya pajono mengikusi Tuhan Jehovah dipatai pasang menggoranai asa dapur mertua audisi Jangan saya Sama before belajar.
Dirangkatku, oh ya dirangkatku, ku bersuka saja dirangkatku. Ya dirangkatku, oh ya dirangkatku, ku bersuka saja dirangkatku. Terima pamimbotan dan menerita pesawat gelap.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Horas. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, manabai naung di Cahaho namang situa tasoy takin di Warta. Kalau perkenalan, kalau stok lama nggak perlu perkenalan lagi ya. Kaya itu sudah mulai sama si tada tapi sampai 2011, jadi 15 tahun yang lalu, amal kita bersama-sama di Kurian Ibu Hatta HKBP Sorea. Nah, luar biasa ini. Jadi 2 tahun kita bersama di sini 2009 sampai 2011. Saya menyebut kalau gereja HKBP Sorea adalah gereja bongkar pasang. Dibongkar lalu dipasang, dibongkar lagi. Waktu kita di Jumaiman, sodona burungku ada yang balai dan burungku kan. Jadi itu berkat Tuhan yang luar biasa untuk gereja Tuhan ini. Coba kita bayangkan gereja kita secara fisik waktu itu tidak ada, tapi jemaat Tuhan bertambah-tambah terus. Jadi bolehlah HKBP Sore yang bersaksi, gereja bukanlah gedungnya, gereja adalah orangnya, kata anak-anak sekolah minggu. Ya, jadi setelah tahun 2011 saya diberikan Tuhan satu kesempatan yang sangat luar biasa, dan jemaat ini dari kuliah ini berangkat tugas belajar program Master Teologi ke Lutheran Theological Seminary LTS di Hong Kong selama 2 tahun. Kalau tidak salah, Rodau mula siang Hong Kong melapor Tuhan bukan nama saya tahun 2013 ya, melapor ya, reuni ya, silaturahmi, karena masih terus rasa rindu itu tidak bisa dihilangkan. Biarlah sore yang selalu ada di dalam hati. Kemudian waktu itu saya masih menunggu SK sampai 3 bulan. Jadi belum ada berita, sonari mami beritahon, gabi mengajari dosen di sekolah tinggi guru kuliah HKBP di seminari Sipohol STGH Aka mahasiswa guru kuliah. Ku ingat waktu itu amang Opung Samuel tehe namodi amang si Hombi amang Opung tehe Opung Jeremy Rodau siya katok pusa inangate tu huriata tu Siputak tahe Siputak, kita bertemu di sana memberangkatkan amang Opung Jeremy dulu 15 tahun yang lalu atau 14 tahun yang lalu. Nah, banyak lagi perjumpaan-perjumpaan yang dan apalah menurut Ina Naborkat Ambarita berangkat sama Inang dan beberapa lagi. Maaf kalau kita tidak bisa jumpa semua. Kemudian dari sekolah tinggi guru kuliah HKBP di Seminari Sipoholo, pada turun semester, alamar saya tahu tikini. Saya dapat serangan asam lambung. Sampai sonari petong kudang ulu si asam lambungan. Tapi pangalambungina dan roh. Asal nang sangai suku kamu apalagi pariban pusi dan juga nang sebelum ini pariban nggak jelas juga ini. Ya mereka kita cuma yang disuruh martadan kan, tapi kan disuruh apa isi tahu.
maaf kita makanya ini rintiannya sebelum dengar firman Tuhan ya. Kemudian saya puji Tuhan tiap bulan masuk rumah sakit sian seminaris Pogolon Tarutung karena bolak-balik sakit sampai marnya kia sampai sahera pusitosan orang ada pengen mahun marga sulit pada usia lagu botiro itu seminari. Nah akhirnya saya dipindahkan pimpinan kuliah kita waktu itu dan cocok isi Pogoloni ala ke bawah sudah isi. Saya sendiri dosen perempuan waktu itu. Daun, tepu, semangat bau nama ngajau daun ke bawah isi sudah. Tapi dama gabe kadita sekolah minggu di HKBP Medan Sudirman, Jalan Jenderal Sudirman di Kota Medan. Tahun di Sudirman jadi pendeta sekolah minggu. Sian sekolah tinggi itu sekolah minggu. Alem tipu dotong sekolah minggu sian sekolah tinggi. Nah sian ini di Papida Manusia itu kantor pusat HKBP Piara Tarutung di kemitraan di Biro Okumene HKBP. Nah mengurus hubungan-hubungan gereja HKBP dengan dalam dan luar negeri. Jadi sianima tahun 2010 pro saya kamangina. Ini mungkin doanya orang Soreang ini luar biasa ya. Saya sekolah lagi ya Manginan, disekolahkan HKBP. Kalau waktu di Hong Kong beasiswanya dari Amerika. Kalau yang ini yang terakhir ini sekolah saya bejo ya teh asal menelusur na sekolah ini. Saya diberangkatkan HKBP untuk belajar program doktor teologi di Silliman University. Tersona agak-agak bais Jawa Madoko Silliman University ya. Di kota di Makete, di Negros Oriental, negara Filipina. Dan kita molo laut tu Sulawesi Utara, orang seberang laut dia sudah tiba di Mindanao. Tapi sekolah kami, kampus saya itu ada di bagian tengah Filipina tengah. Jadi di sanalah saya 4 tahun Amanginan, adik-adik semua. Tadi malam saya senang ini si Patrick sekolah minggu kuliah dong. Kayak boleh lari-lari dong Patrick. Patrick, spaspor, saya bilang begitu. Inang saya sekarang udah hebat, saya ketua Naposo Bulu. Presiden industri katanya. Jadi saya bilang, berarti kau waktu lari-lari itu karena mau persiapan menjadi ketua Naposo Bulu. Langsung dia, Inang si cantik Boru Santuri dan Amang Simponi Sagala. Terima kasih ya, luar biasa teruslah melayani Tuhan dengan bernyanyi. Nah, puji Tuhan dengan segala perjuangan yang berat karena berangkat tuh sampai dan buzzer sudah mulai lupa-lupa, sudah mulai apa begitu. Saya harus berjuang untuk selesai belajar di sana 4 tahun. Dan puji Tuhan di bulan Maret, 29 Maret saya wisuda. Bulan Februari ujian disertasi sidang. Lalu bulan Maret wisuda dengan beserta dengan 1.100 wisudawan-wisudawati. Karena Silliman University adalah universitas tertua di Asia. Universitas Kristen tertua di Asia. Tahun ini bulan depan merayakan 125 tahun. Jadi luar biasa itu kampus itu. Saya tadi malam sharing-sharing sama adik-adik remaja Naposo. Hanya beberapa yang mengenal saya, anak-anak situasi tangga. Lalu ada satu orang setelah mau pulang, Inang yang mendidik aku. Dan mana kau tahu, dia tunjukkan fotonya. Waktu dia terdidi, kepalanya itu masih bayi digendong. Sekarang dia sudah doli-doli. Saya nggak ingat lagi, maaf kalau dulu pernah membaptis dia Tiki Poso-Poso. Sekarang dia sudah besar. Datang lagi itu si adik si Grace itu borongnya si Tuata. Aduh, saya udah gadis sudah apa? Saya baru saja ngalam batua HP dagi. Kalau kita pas sore yang udah ngalam batua bah. Lagi perempuan ini naon? Tangan terbaik tes doang sendiri. Oh,
Malay ada naki perhatian bang. Udah terbaik kamu Joshua penguan ini naki permintaan itu multimedia ya. Siapa kamu baik ya? Ya. Ada yang mau harus dilengkapi untuk kebutuhan ini supaya bisa semakin bagus lah, perfect pelayanan kita. Ngabu yang masih pemudi nahulan seseri bebe hamu atau bui tuhor lagi yang masih multimedia. Itu permohonan saya. Tapi pribadi kita juga mengulang ya. Mulai 5.000 naik memang terpotong senang begitu. Itu. Ya, kalau kita saling tolong menolong, tidak ada yang susah. Dan mau bareng kita mau sian na manopang bui sampai dapat tuntingkan. Coba kita bayangkan itu pekerjaan Tuhan itu. Kita dikasih di sini di tempat yang mewah ini. Ini mewah TKI kan? Nah, sudah pakai semua pendingin dulu kita kepanasan. Ikon hirdo huluknya kesituan na 10 halaki asabui maragenda. Akan learning amang situa si mamoro semua itu keringatan dulu gitu loh, baru mereka kita melayani. Buat panggungnya dulu dibongkar lagi gitulah. Tuhan melihat jemaatnya berjuang untuk rumah Tuhan ya. Nah, jadi saya sangat rindu sekali untuk datang ke sini. Telepon namang paditan tamu lihat yang tidak yang memberikan waktu. Kami sudah komunikasi dari bulan lalu, masih lalu tuh HKBP di Soreang itu gereja Bolu di Soreang. Saya sangat merindukan gereja ini, jemaat ini. Saya selalu buat jadi khotbah saya di mana-mana. Saya pernah melayani di gereja bongkar pasang. Kami di sektor berapa itu dulu Akam Sigiro. Kami tidak boleh bernyanyi di situ. Katanya harus bernyanyi dalam hati. Jadi dalam mereka di dalam hati kan? Ya Tuhan melihat hati ya. Tapi itu pergumulan iman kita begitu. Jadi saya sering membawa dan membawa saya HKBP Soreang ini. Jadi mertua mahitang untuk ini semua. Kita syukurilah semua pemberian Tuhan ya. Nah, jadi Roma SKU tanggal 15 Juli Natuali Sedar. Itu saya langsung lapor sama pendeta kita, pendeta Simarman. Kalau SKU yang gini, itu sekolah tinggi Bible From HKBP di Lagu Budi. Salinay hutan di Paribakon, di mula-mula di Kukuabak doon, di Jumuni Guru, Lagu Budi. Tempat ini tempat yang belum pernah saya di sana. Saya belum pernah di Lagu Budi, tapi saya yakin di sana pasti akan datang berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Mulut tumrope pangalabungi itu sekolah Bibel bagaimana ya teh? Kalau waktu itu kami laki-laki semua sebenarnya keburu-buru sudah di sekolah Bibel. Putri-putri orang ruas HKBP atau yang ada juga yang bukan dari HKBP ya, mereka sekolah di sana, mereka mau menjadi pelayan Tuhan nanti kelak. Tu sima awa manginaki, nah yang disuruh Tuhan ini, dumula siang masih sekolah siang Filipina. Jadi sahabat mahitan wain iso dengan segala kerendahan hati, saya datang dari Kuala Namu untuk bisa ketemu dengan jemaat Tuhan di HKBP Soreang beserta dengan orang pendeta dan seluruh hamba-hambanya di sini. Ada banyak yang luar biasa di sini. Tadi kami cerita 10 saya hamil kehikat si tua sonaringan 20 rentang waktu 15 tahun. Ya, coba kita melihat kebesaran Tuhan itu. Kemudian jemaat Tuhan bertambah terus. Sudah ada pos pelayanan lagi. Katanya sore yang menjadi resort. Tenang-tenang mencerita. Nanti jangan gegabah gitu ya. Tenang, Tuhan pasti berikan indah pada waktunya. Tadi saya lewat tol. Saya bilang sama itu saya dulu di sini belum ada tol. Nah, sekarang sudah ada tol. Keluar tol langsung masuk TKI. Songonima Kamanginang berita sukacita selama 15 tahun kita berpisah dan kembali bertemu lagi.
Horas Madhita Salumukna. Martaniang Mahita. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya menyertai saudara-saudari sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita di minggu ke-7 setelah Trinitatis tertulis dalam kitab Ester 9 ayat 11 sampai ayat ke-9. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita mendengarkan firman Tuhan. Kama bibirta, Alkitab kita, mari kita mendengarkan firman Tuhan dan saya akan membacakannya bagi kita. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu juga, jumlah orang-orang yang terbunuh di dalam benteng Susan disampaikan ke hadapan raja. Lalu titah raja kepada Ester, sang ratu, di dalam benteng Susan saja orang Yahudi telah membunuh dan membinasakan 500 orang beserta 10 anak Haman. Di daerah-daerah kerajaan yang lain, entahlah apa yang diperbuat mereka. Dan apakah permintaanmu sekarang? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu lagi? Niscaya dipenuhi. Lalu jawab Ester, jikalau baik pada pemandangan raja, diizinkanlah kiranya kepada orang Yahudi yang di Susan untuk berbuat besok pun sesuai dengan undang-undang hari ini. Dan ke-10 anak Haman itu hendaklah disulahkan pada tiang. Raja pun menitahkan berbuat demikian. Maka undang-undang itu dikeluarkan di Susan, dan ke-10 anak Haman disulahkan orang. Jadi berkumpullah orang Yahudi yang di Susan pada hari yang ke-14 bulan Adar juga, dan dibunuhnya lah di Susan 300 orang. Tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangan. Orang Yahudi yang lain yang ada di dalam kerajaan, di daerah kerajaan, berkumpul dan mempertahankan nyawanya serta mendapat keamanan terhadap musuhnya. Mereka membunuh 75.000 orang di antara pembenci-pembenci mereka. Tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangan. Hal itu terjadi pada hari yang ke-13 dalam bulan Adar. Pada hari yang ke-14 berhentilah mereka, dan hari itu dijadikan mereka hari perjamuan dan sukacita. Akan tetapi orang Yahudi yang di Susan berkumpul, baik pada hari yang ke-13, baik pada hari yang ke-14 dalam bulan itu. Lalu berhentilah mereka pada hari yang ke-15, dan hari itu dijadikan mereka hari perjamuan dan sukacita. Oleh sebab itu, orang Yahudi yang di pedusunan, yakni yang diam di perkampungan, merayakan hari yang ke-14 bulan Adar itu sebagai hari sukacita dan hari perjamuan, dan sebagai hari gembira untuk mengantar makanan. Demikian firman Tuhan yang menjadi topik di minggu kita hari ini, sesuai dengan yang tertulis dalam Almanak Kuria Kristen Mata Protestan. Hari sukacita bagi umat Tuhan. Hari parulupulupon di bangsoni debata.
Kita masuk ke minggu ke-7 setelah Trinitatis. Hasitolus sadaun ni debata. Debata ama anak dogo tondi parbadia. Sadaro dibatata alai tolu pangukapon. Allah kita adalah Allah yang satu, tetapi 3 personanya. Dia sebagai Allah Bapa, pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Segala isinya. Kalau dibilang segala isinya, bangku-bangku gereja ini juga milik Tuhan. Aku, kamu, kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Apa yang ada sama kita ini dari Tuhan. Itulah arti dari Allah pencipta. Bapa pencipta. Allah kita. Kemudian sebagai Allah anak. Allah Tuhan Yesus Kristus yang menjadi manusia. Gabe joma. Jadi seperti badanku ini. Badan kita semua. Tubuh kita. Yang lapar, yang haus, yang makan, yang pernah juga marah, yang dia jalan-jalan ke rumah-rumah, keluar dari rumah si Lazarus, ke rumah pemungut cukai, seperti manusia, seperti kita. Tapi dia tetap Tuhan, tetap Allah yang jadi manusia untuk bisa dia datang menyelamatkan kita. Karena tidak ada lagi jalan lain, hanya turun dia dari tahtanya. Harus turun dia, harus datang dia, harus seperti kita dia. Marsau, gabesaor mahatai. Firman telah menjadi daging, firman telah menjadi manusia, firman telah menjadi seperti kita. Bisa lahir, bisa besar, dewasa, berjalan dan seperti kehidupan manusia sehari-hari. Tapi dia tetap Tuhan yang menjadi jodoh, jadi manusia. Allah Roh Kudus setelah Yesus mati, bangkit, naik ke sorga, lalu apa yang turun? Roh Kudus yang turun pada hari ke-50, hari Pentakosta. Pengganti Yesus yang naik ke surga, diturunkanlah Roh Kudus, Roh yang kudus, tondi parbadia, Holy Spirit. Dia datang menyertai di dalam hati, di dalam pikiran, mendongani, menemani, menyertai semua orang-orang yang sudah dilunasi ini, ditebus utangnya ini. Sudah selesai utangnya, ditebus, sudah selesai tugasnya, lalu naik ke sorga, datang lagi dia sebagai Roh Kudus. Bukan 3, tapi 1. Tetap dia sebagai Tuhan, tapi ada personanya, ada tugasnya. Yang tadi mencipta dulu, baru sebagai Tuhan Juru Selamat, baru sebagai Roh Kudus, Roh di dalam hati, Roh yang terus menyertai. Itulah Tuhan kita yang kita rayakan. Kalau dalam tahun ini sampai 25 minggu kita merayakan Minggu Trinitatis, Minggu Hasitolus sadauni debata, ketritunggalan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Maka setiap kita berdoa di dalam nama yang 3 Tritunggal itu. Di bagasan guarni debata ama, Anak doho tondi parbadia. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi ini adalah kesaksian iman Huria Kristen Batak Protestan di dalam konfesinya. Panidanion nihaporseaun. Ada buku kita. Jadi dokumen iman kita. Dan itu kita saksikan setiap minggu. Aku percaya kepada Allah Bapa. Aku percaya kepada Yesus Kristus, aku percaya kepada Roh Kudus. Jadi kita berdiri mempertahankan iman kita
Kalau ada yang bilang nanti 3 Tuhan kalian, 2 bapaknya anak, kita harus sudah siap melawan mereka. Bahwa Tuhan kami adalah satu, tapi Tritunggal. Gitu. HKBP merayakan ini paling panjang. Inilah minggu yang paling panjang di gereja, kalender gerejawi kita. Kadang 25 minggu, kadang 24 minggu. Karena ini adalah inti, fondasi iman kita. Kita tiap hari bersaksi menyaksikan Tuhan yang Tritunggal. Itulah kita merayakan minggu ke-7. Hari ini sudah ke-7, minggu ke-7 setelah Trinitatis, Dum Trinitatis. Kemudian tema minggu kita hari ini disinari dengan hari sukacita bagi umat Tuhan. Hari sukacita bagi kita, orang-orang tadi yang ditebus, nggak ditebus Yesus kita. Hari ini hari sukacita bagi umatnya, bagi kita. Hari palulupu-lupu nih, bangsa ini datang. Dari mana tema ini datang? Dari firman Tuhan yang ditentukan, yang telah dipilih oleh pimpinan gereja kita. Ini tidak diambil-ambil setiap saat. Gereja HKBP sangat teratur sekali dengan leksikon, makanya kita punya almanak. Bacaan tiap hari, bacaan pagi, bacaan malam. Lagu kita itu juga adalah semua selaras. Kita dituntun untuk tiap hari membaca firman Tuhan. Kitab Ester 9 ayat 11 sampai 19 inilah menjadi firman Tuhan yang kita rayakan hari ini. Inilah yang mau kita ambil, bohal, bekal rohani kita untuk nanti kembali pulang ke rumah kita, ke keluarga kita, ke pekerjaan kita, ke semua apa yang Tuhan berikan hari-hari kita, minggu, besok, dan seterusnya. Jadi setiap minggu jemaat HKBP diberangkatkan dari rumah Tuhan dengan firman Tuhan yang sungguh-sungguh sangat berharga sekali. Odo bohal na semui jupang taliportidion. Karena ini adalah firman dari yang Maha Kuasa yang berbicara kepada umatnya. Melalui nabi-nabi, melalui para murid Yesus, melalui rasul-rasul, dan zaman sekarang melalui para hamba-hambanya. Kalau di HKBP ada tohonan Pandita, tohonan Guru Huria, ngadong Guru Huria tadi saya baca, Guru Huria seminari doi, nadi marga huri, itu, nah ya, tuh, diakones, kita belum pernah ada diakones ya, diakones, Bibel Pro nanti kapan-kapan datang ke sini ya. Situa di Huria, di jemaat, di basis gereja HKBP yang dipersiapkan, dipanggil, dipilih dewata, janda asal memilih. Jadi saya yakin pelayan-pelayan Tuhan tidak pernah salah pilih. Tuhan sudah persiapkan itu. Lalu apa yang terjadi dalam firman Tuhan hari ini yang ditetapkan, yang diberikan untuk kita menjadi bohal, partodiot, menjadi bekal kita untuk melanjutkan kehidupan kita. Ini tentang kisah orang Yahudi umat Tuhan dahulu, lama, zaman-zaman dulu sebelum Masehi, sekitar tahun ke-5 sebelum Masehi, dan binoto beo 3.000 tahun nasau. Tapi ini ada di dalam Alkitab kita, ada di dalam buku Nabadia, ada di dalam Bibel tahun firman Tuhan ini. Oh, tadi malam saya ingatkan adik-adik remaja sini Apostol Ulung, bawalah Alkitab WD. Saya bilang Alkitab buku
unang Alkitab digital. Itu hanya untuk membantu saja kapan-kapan kalau perlu emergensi. Tapi bawalah ini, apalagi kalian mau sudah belajar mendalami firman Tuhan, belajar sih katekisasi sih, peganglah ini. Haul jo Alkitab nih, pasti beda kalau kau menhaul handphonemu itu, saya bilang sama mereka. Pasti rasanya beda, rasakanlah, peganglah, peluklah Alkitabmu itu. Baru peluklah handphonemu itu. Pasti kau lebih sehat memeluk Alkitab daripada memeluk handphone. Karena handphone sudah banyak apanya kan? Sudah banyak radiasi dan efek-efeknya. Pada waktu itu, pada masa kerajaan Persia, Persia ini kalau sekarang bisa disamakan dengan India. India ini adalah benua Asia, sampai kita belajar geografi ya, kemudian sampai ke Ethiopia, benua Afrika, itu dia masih Asia, Afrika, nanti salah pula lagi geografi ya. Lalu Mesir kuno, dikenal dengan Mesir kuno, karena Alkitab kita ada di sekitaran itu Asia kecil atau Timur Tengah. Lalu ada persoalan di sana. Ketika umat Tuhan ini lepas dari perjalanannya dari tanah Mesir, keluar dari tanah Mesir, mau berjalan ke tanah Mesir, ke Kanaan, menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan. Dan di sana sudah ada Raja Saul waktu itu. Setelah itu lagi, lalu mereka memang bangsa Tuhan ini bolak-balik ya, bolak-balik terbuang. Masuk lagi, terbuang, masuk lagi. Memang kalau jadian bangsa ini luar biasa mereka ya. Sempat terjadi ancaman di sana, genosida kalau jangan bahasa-bahasa anak gaul sekarang. Mereka sudah hampir dimusnahkan. Ada maksud-maksud untuk sudah memusnahkan, menghabisi umat Tuhan. Tapi namanya umat Tuhan ya, dimusnahkan pakai apapun ternyata nggak bisa. Ini namanya punya Tuhan, milik Tuhan. Nah, kemudian yang terjadi di sana adalah raja yang bernama Ahasuerus. Lalu dia punya istri pengganti Ratu Wasti siapa teh? Si Esther. Esther ini banyak peminatnya ya, karena kecantikannya. Nah, memang kalau nama-nama Esther Sihomi, Esther siapa lagi yang ada di sini? Bagak gitu. Iya, Esther Nabi 70, adik saya dan bapak. Cantik, pemberani, pembela kebenaran, maju terus, pantang mundur, berani ngomong sama Raja Ahasuerus. Lalu ada tokoh yang lain, peran antagonisnya ini kalau kita ikuti alur cerita ini. Namanya si Haman. Si Haman ini orang Agag. Orang Agag ini dari suku Amalek. Nah ini juga ada ceritanya. Dan dulu rupanya suku Amalek bermusuhan, bebuyutan. Nah, sian upung-upungan. Dulu mereka bermusuhan. Dan gue Jepang. Terus ada dendam kesumat di antara mereka. Nah jadi Haman berencana untuk pesudahun menghabisi orang umat Tuhan, orang Yahudi waktu di bawah pemerintahan Kekaisaran Raja Ahasuerus. Tapi Tuhan melihat itu rencana jahat dari Haman itu untuk menghabisi tidak terjadi. Datang Esther melapor sama rajanya, lihat itu, si Haman itu, dia mau buat begini. Itu makanya tadi terjadi. Kalau kita baca tadi firman Tuhan, ceritanya dulu membunuh, ya kan? Sampai 500, 300. Cepat agak bingung berarti. Ini firman Tuhan ini kok pembunuhan ini seram kali ya. Nah, kayak horor-horor seperti itu. Tapi itulah yang terjadi. Nah ini terjadi di Susan. Susan itu adalah menjadi pusat administrasi pemerintahan pada waktu itu. Benteng istana. Muncul nama tempat Susan. Kemudian waktu itu Raja Saul
tidak sempat menghabisi orang Amalek ini, dan itu terus menjadi dendam di hati si Haman. Jadi Haman melihat inilah saatnya balas dendam, kuhabisi. Karena dia sudah pejabat raja waktu itu. Dia mau pakai mempengaruhi raja, asal dibunuh, dihabisi semua kumpulan orang Yahudi. Tapi apa yang terjadi ketika mereka berkumpul? Yang terjadi Tuhan bekerja dan mereka bisa diselamatkan oleh Tuhan. Maka pada hari itu, ada dibuat di sini hari ke-14 bulan Adar, di Susan terbunuhlah dan hancur semua musuh-musuh orang Yahudi, umat Tuhan. Dan mereka betul-betul menikmati hari kemenangan, hari sukacita. Maka itulah saatnya hari sukacita bagi umat Tuhan. Sebagaimana tema kita hari ini. Disebutlah ini hari Purim. Kalau di ayat terakhir, demikianlah perintah Ester menetapkan perihal Purim itu, kemudian dituliskan di dalam kitab. Jadi hari raya Purim ini dirayakan umat Yahudi sampai hari ini. Hari Purim, hari Bisaan, Pur artinya undi, membuat undi, disitulah disebut nama Purim. Jadi mereka merayakan hari raya Purim ini sebagai hari keselamatan, hari sukacita bagi umat Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, apa yang boleh menjadi bekal kita belajar dari firman Tuhan hari ini? Yang pertama adalah kita diingatkan untuk mensyukuri semua penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Maka mau lihat tehon dengan bahasa ni Jehovah. Thanks be to God. Terima kasih kepada Tuhan. Seperti umat Tuhan merayakan hari Purim, ini menjadi satu hari yang memorial, yang momentum. Bagaimana kalau kita merayakan mungkin ulang tahun, ada yang ulang tahun ya hari ini. Oh, luar biasa, hari istimewa bagiku secara pribadi. Hari ini aku tambah umur panjang. Mengingat hari ulang tahun kita, itu artinya kita mengingat pencipta kita. Mengingat Tuhan yang punya kita. Debata napunaita. Kita mensyukuri segala berkatnya. Ini penting juga untuk setiap pribadi. Untuk menjadi peringatan partondio. Peringatan rohani. Apa momen-momen khusus di dalam hidupmu, hidup kita, yang secara khusus, secara vertikal kita berhubungan langsung dengan Tuhan, mengingat semua, mensyukuri semua penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Pasti semua kita punya momen-momen itu. Kemudian firman Tuhan hari ini juga mengingatkan kita untuk berani terus menegakkan kebenaran, melawan ketidakadilan seperti yang dilakukan oleh Ester. Ada sebenarnya satu lagi kawannya di situ, si Mordechai. Mordechai itu adalah saudara, anak tulangnya, sepupunya yang membesarkan dia. Jadi orang dua ini dipakai Tuhan untuk berjuang kebenaran, berani melawan si Haman, berani melawan raja karena niat mereka jahat, karena niat mereka mau menghabisi, persaudaraan, menggenosida umat Tuhan. Maka mereka dipakai Tuhan. Ester dan Mordechai dibangkitkan Tuhan, pejuang kebenaran, melawan ketidakadilan. Kemudian dari firman Tuhan ini juga kita belajar untuk tidak membalas dendam. Itu teh, arong buat saya arong boleh balas dendam yang berkepanjangan, musuh bebuyutan, sudah nggak dikenal pun opungnya tapi masih benci terus sama opungnya, ya kan? Itu, mulai opung nai sohasea ini katanya. Padahal cucunya sudah hebat,
udah bagus semua, tapi openingnya terus diingat gak share. Nah ini kita orang Batak ya. Saya ini orang asli orang Batak ini. Kalau ada yang gak orang Batak, ya mungkin syukur lah. Orang Batak ini dendam-dendamnya ini harus terus ini didoakan ini. Ya, karena kita sepertinya merawat kebencian di dalam hati kita. Kita merawat, kita nggak mau melepaskan. Saya terus tinggal di dalam hati. Subuni roha, kesal, benci, apa itu kayaknya susah kali dilepasin gitu. Kalau yang baik-baik gampang kali dilupain. Kita lupa. Lupa kacang akan kulitnya lah, apalah itu. Tapi kalau yang ini yang bikin akar pahit, kita harus terus berjuang dengan doa supaya kita bisa melepaskan itu. Nanti sakit kita, masai kita lainnya. Jadi belajar untuk tidak membalas dendam, tetapi justru terus mau melawan kejahatan dengan kebaikan. Jemaat ini dari kita sama-sama dulu kita tidak mau membalas dendamnya. Kalau untuk konteks jemaat ya, kalaupun dulu saya dengar cerita para kaniso di Gading Tutuka, maaf sejarah ke belakang feedback datang kita diserbu, ada dibakar teh bibili anak-anak kita ketakutan trauma, ibu-ibu yang makanya nggak mau lagi marah Kamis di situ, marpupu di situ takut, dilele itu kita alami, pernah gereja ini mengalami, tapi kita tidak membalas dendam, justru kita mau buat baik sama tetangga-tetangga kita di sana. Dan kita juga tinggal bersama dengan tetangga-tetangga kita kan, di sana tetangga kita umumnya yang bukan ruas kita. Kemudian dari firman Tuhan ini kita juga belajar tentang aksi solidaritas. Masih urupan, itu tema minggu yang nasal. Saling tolong menolong, masih urupan, help each other. Minggu lalu kita disinari firman Tuhan supaya terus kita memupuk hidup solidaritas, supaya semakin solid. Orang yang terus memupuk solidaritas maka akan solid, akan solid ya, semakin kuat, semakin utuh, semakin tidak bisa dibola-bolakan, dipecah-pecah orang. Kalau jemaat sorean ini solid terus, mungkin 15 tahun lagi saya berdoa ini jadi nggak tahu lah yang menjadi resort itu hanya struktur saja ya. Maksud saya jangan berorientasi ke sana lah gitu ya. Tapi bagaimana supaya kita benar-benar jemaat yang terus bertumbuh di dalam iman, jemaat yang terus berkembang, tidak hanya bangunan fisik saja, fasilitas itu penting, itu mendukung kita, kata bodoh kan, marungali kita di so itu penting, tapi itu pendukung. Ya, yang paling utama kita terus semakin solid. Memang berbeda-beda, kan gunanya rugi demi kamu berbeda-beda, rugi. Kita kehilangan, diejek-ejek orang lagi kita, aduh semakin gila kan. Di TikTok ini ke gereja-gereja kita, memang gerejanya tengah-tengah berbeda kita internal, aduh malu kita. Iya kan, di Jawa Barat itu saya nggak tahu pernah ikuti ke gereja mana lah itu berbeda. Keluar nasi itu bayi kan, wow ini berbeda ini kan, memang ya bang. Janganlah, malulah. Iya, kita sudah sulit di sini dan ini perjuangan yang panjang. Jangan lagi kita kurangi, kita minimalis hal-hal yang nggak penting. Kita akan kurang-kurangi, kita makin maju gitu ya. Kita sudah semua datang ke sini sudah berpendidikan, dikasih Tuhan hidup, semua dikasih Tuhan. Mari kita untuk terus menguatkan aksi solidaritas kita. Masih urupan, semakin mau membantu, maka semuanya akan menjadi ringan.
Kemudian epistel hari ini tentang akulah gembala yang baik. Yesus Kristus adalah teladan kita sebagai gembala, sebagai pemimpin umat, sebagai juru selamat yang menyelamatkan kita, yang memberikan nyawanya, hidupnya untuk kita. Maka kita orang yang telah menerima nyawa Tuhan, ngata jalo ngulungi dewa tatu hita, dia sudah kasih nyawanya loh. Kita belum ada kasih apa-apa kan? Nyawanya, darahnya itu yang dikasih untuk kita. Lalu tanda ucapan syukur kita, marilah kita berikan apa yang terbaik untuk Tuhan. Karena semuanya dari Dia, dan hari ini adalah hari sukacita bagi umat Tuhan. Tuhan memberkati jemaat kuliah AKBP Soreang. Amin. Terima kasih Tuhan untuk hari sukacita, hari Palulumpulupun yang Tuhan berikan untuk kami hari ini. Kami mensyukuri berkat Tuhan melalui firman-Mu. Kami belajar banyak hal. Biarlah firman-Mu tinggal di dalam hati kami, mengajari kami, menuntun kami, agar kami terus semakin setia menjadi orang-orang yang telah Tuhan tebus. Berkatilah jemaat dari anak sekolah minggu, remaja, apostol bulung, anak sidi, ama, ina, dan tua-tua di jemaat AKBP Soreang yang sudah mengalami perjalanan yang panjang Tuhan, dari Gading Tutuka ke Kompleks Auri, dan sekarang Tuhan berikan tempat ini berdirinya rumah Tuhan di Taman Kopo Indah ini. Semua ini adalah anugerah dan kasih sayang-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sertai kami yang datang dari segala tempat Desa Nawaru di Soreang ini Tuhan. Sertai setiap hari dalam pekerjaan, anak-anak, keluarga, kiranya semakin Tuhan berkati dari hari ke hari. Berkati hamba-Mu yang memimpin jemaat-Mu di sini, anak pendeta Dodi Simarmata, dan juga hamba-hamba-Mu yang telah mempersembahkan hidupnya melayani sebagai pahlawan di gereja ini, dan semua yang mau melayani dalam ibadah, tim multimedia, song leader, guru-guru sekolah minggu, dan semua yang mengambil peran serta. Pakailah kami semua Tuhan untuk mengembangkan kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati Tuhan di tengah-tengah banyaknya peliknya persoalan bangsa ini. Rakyat semakin menderita. Tuhan tolong berkati presiden kami, semua pemimpin negara kami, agar mereka takut akan Tuhan dan mau memikirkan kehidupan kami, rakyatnya ini. Berkati semua pekerjaan tangan kami Tuhan yang berkenan di hadapan-Mu. Ajari kami setiap hari untuk bekerja sesuai dengan firman-Mu. Berkati semua keluarga dan anak-anak agar kami hidup dalam firman Tuhan. Kami berdoa buat Inang Nyonya Hamanulang Buru Sibarani yang sedang dalam perawatan di Rumah Sakit Immanuel Bandung, dan juga beserta dengan Amang Manulang agar Tuhan berikan pemulihan di rumah mereka. Kemudian keluarga S. Hurni Bob Simbol dari sektor 2 sedang dalam perjalanan pulang ke kampung halaman karena kedukaan orang tua mereka sedang meninggal dunia di Sumbul Dairi. Berkati, hiburkan semua keluarga yang sedang berduka. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa kami ke dalam tangan. Dalam nama Yesus Kristus kami sampaikan doa ini. Amin.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Thank you.
Tuhan